Gak kerasa ya, sudah bulan April. Tuhan Yesus selalu baik dan teramat baik. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Halo teman-teman, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Aku mau pergi jauh. Aku harus memberikan uang saku pada anak-anakku. Anak-anak. Iya, Papa. Iya, Pak. Nah, untuk kamu, Papa berikan 5 talenta. Wah, makasih, Pak. Untuk kamu, Papa berikan 1 talenta. Terima kasih, Pak. Kalian bebas menggunakan uang ini untuk apa saja. Selesai, Pak. Wah, uang ini mau kamu buat apa? Aku bingung. Kalau kamu mau buat apa?
Kayaknya dibuat jualan menarik nih. Kenapa kok jualan sih? Ya kan biar aku dapat lebih banyak uang. Kan lebih baik disimpan aja daripada dibuat jualan. Emang kamu yakin kamu pasti berhasil pakai uang itu? Tapi kan seenggaknya aku mencoba. Kalau kita nggak coba kan kita nggak bakal tahu. Udah ya, bye-bye. Aku simpan aja deh uangnya. Papa pasti senang karena uangnya aku simpan. Anak-anak, Ya, Pak. Ya Pak. gimana uang yang Papa titipkan pada kalian? Ini uang yang Papa kasih ke aku. Wah, jadi banyak ya? Iya, soalnya selama Papa pergi, aku membuat usaha berjualan roti dan aku berhasil mengumpulkan uang yang banyak banget. Bagaimana dengan kamu? Aku simpan Pak uangnya. Kamu simpan? Apa yang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa Pak. Aku simpan aja uangnya. Kenapa kamu malas? Kenapa kamu tidak berusaha untuk mengembangkan ini? Iya Pak. Halo semuanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Sudah gak sabar ya? Kita mau nonton kisah firman Tuhan hari ini. Yuk kita simak kisahnya hari ini. The Parable of the Talents. Ada orang kaya yang bersiap untuk pergi dalam perjalanan panjang. Dia mengumpulkan hamba-hambanya bersama dan memberikan instruksi yang cermat tentang apa yang harus dilakukan saat dia pergi. Aku akan meninggalkanmu tak lama dan mungkin tidak kembali untuk beberapa waktu. Jelasnya untuk mereka. Aku menunggumu kekayaanku agar tanah aku akan terus makmur bahkan ketika aku pergi. Jadi Tuhan membagi kekayaannya di antara para hambanya berdasarkan kemampuan masing-masing untuk mengelolanya. Hamba pertama diberi 5 talenta yang merupakan jenis uang yang sama dengan ribuan dolar. Hamba ini mengambil jumlah uang yang diberikan kepadanya dan dia segera pergi bekerja dengan menggunakan apa yang dia berikan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dia tahu ini akan menyenangkan tuannya. Usahanya menghasilkan 5 bakat lagi. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dia sebanyak yang diberikan kepada pelayan pertama, tetapi masih banyak uang. Hamba ini mengambil apa yang diberikan kepadanya dan seperti pelayan pertama, dengan patuh menginvestasikannya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dia juga tahu ini akan menyenangkan tuannya. Usahanya menghasilkan 2 bakat lagi. Hamba ketiga diberi 1 bakat kurang dari hamba lainnya, tetapi masih banyak uang. Hamba ini gagal melihat nilai dalam kesempatan bahwa Tuhan telah memberinya dan takut risiko apapun untuk itu. Segera menggali lubang dan menguburnya di tanah. Beberapa hari, minggu, dan bulan berlalu dan akhirnya Tuhan kembali. Ingin mengetahui kondisi hartanya dan kekayaannya. Ia menyebut hamba-hambanya bersama untuk mendengar apa yang telah mereka lakukan dengan apa yang telah ia berikan kepada mereka. Setiap hamba mendekati Tuhan untuk memberikan rapor mereka. 2 pelayan pertama dengan bangga menunjukkan tuan mereka bahwa mereka menggandakan apa yang telah diberikannya. Tuan tersenyum. Bagus hamba-hamba saya yang baik dan setia. Anda setia dengan beberapa hal. Sekarang saya akan menempatkan Anda bertanggung jawab atas banyak hal. Dia menambahkan, datang dan mari kita rayakan. Kemudian pelayan terakhir yang telah dipercaya dengan 1 bakat mendekati Tuhan dan menuduhnya, berkata, "Kamu adalah pria yang keras untuk menyenangkan. Jadi ketakutan padamu, aku mengubur uang yang kamu berikan padaku. Inilah satu-satunya bakat yang menjadi milik Anda."
Tuhan sangat marah. Kau hamba jahat dan malas. Katanya, aku memberimu sejumlah properti yang aku tahu kamu akan bisa mengelola. Tetapi kamu tidak melakukan apa-apa dengannya. Setidaknya kamu bisa meletakkan di bank untuk mendapatkan sedikit minat. Sekarang Anda akan kehilangan bakat Anda kepada hamba yang memperoleh 5. Dengan itu Tuhan mengambil satu-satunya bakat yang dia miliki, pelayan itu, dan mengusirnya dari rumah tangganya selamanya. Nah adik-adik, yuk coba bantu Miss kita hitung kira-kira apa aja ya yang telah Tuhan berkati di hidup kita. Seperti punya banyak mainan, punya banyak makanan, ataupun kesehatan, dan lain-lain. Nah sekarang kita tanya ke Tuhan, kira-kira gimana ya Tuhan agar berkat yang kita punya itu bisa jadi dampak bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Nah Miss kasih contoh ya, seperti kita bisa sharing mainan dengan teman-teman yang lain, atau kita bisa sharing makanan ketika di sekolah ada teman-teman adik-adik yang tidak bawa bekal. Nah, kita bisa sharing makanan di situ. Lalu di rumah kita juga bisa membantu papa mama, seperti membereskan mainan ataupun merapikan tempat tidur. Wah, Tuhan Yesus baik ya. Yuk temanin Elden bikin activity. Yuk seru-seruan bareng. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Nah hari ini kita mau bikin activity. Nah hari ini kita mau bikin activity tentang crown atau mahkota. Nah adik-adik perlu siapin yang pertama buffalo, kemudian spidol, terus adik-adik juga perlu siapin gunting. Nah step pertama adik-adik perlu bikin polanya dulu. Nah polanya harus seperti ini ya. Kemudian adik-adik potong polanya ini. Nah digunting seperti ini ya. Kalau sudah garis yang ini adik-adik lipat dulu ya. Nah dilipat seperti ini. Kalau sudah adik-adik bisa tulis I choose Jesus. Nah, seperti ini. Kemudian adik-adik bisa hiasin menggunakan spidol atau alat lain ya. Nah, kalau sudah hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti adik-adik boleh siapkan karet atau juga lem atau isolasi supaya nanti hasilnya seperti ini. Sekian adik-adik. See you.